Halo semua, perkenalkan nama saya Kori Afrida. Dan perkenalkan nama saya Syafira Rahmadanti Siregar. Di video kali ini kami akan membahas komunikasi efektif konselor dalam konseling. Apa itu komunikasi efektif dalam konselor? Komunikasi efektif konselor dalam konseling adalah kemampuan konselor untuk menyampaikan pesan secara jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespon dengan empati sehingga tercipta hubungan terapeutik yang mendukung proses konseling. Komunikasi efektif konselor dalam konseling adalah kemampuan konselor untuk menyampaikan pesan dengan jelas, empatik, dan persuasif sehingga klien dapat memahami, merespons, dan merasa didukung dalam proses konseling. Komunikasi ini menciptakan hubungan terapeutik yang kuat, meningkatkan pemahaman klien, serta membantu mereka dalam eksplorasi dan pemecahan masalah. Lalu, apa saja tujuan komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif membantu menciptakan hubungan yang saling percaya antara konselor dan klien, yang merupakan dasar keberhasilan konseling. Yang kedua, konselor dapat mengeksplorasi masalah klien dengan lebih baik untuk menetapkan tujuan dan solusi yang tepat. Dan yang ketiga, dengan komunikasi yang baik, konselor membantu klien mengembangkan pola berpikir dan perilaku baru untuk mencapai kesejahteraan. Manfaat komunikasi efektif konselor. Komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting dalam proses konseling karena dapat memperkuat hubungan antara konselor dan klien yang pada gilirannya meningkatkan hasil konseling. Melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan empatik, konselor dapat membangun rasa percaya diri dan kenyamanan bagi klien untuk berbagi masalah pribadi mereka tanpa rasa takut atau cemas. Hal ini memungkinkan konselor untuk lebih memahami masalah klien secara mendalam, memberikan dukungan emosional yang tepat, dan membantu klien menemukan solusi yang relevan untuk permasalahan yang mereka hadapi. Yang selanjutnya, karakteristik komunikasi efektif konselor dalam konseling. Yang pertama, keterampilan mendengarkan aktif. Konselor harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, menangkap pesan verbal dan non-verbal dari klien, serta merespon dengan empati. Ini membantu klien merasa didengar dan dipahami. Yang kedua, penggunaan bahasa yang jelas. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh klien. Konselor perlu menyampaikan pesan dengan tepat sesuai konteks situasi klien untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga, komunikasi non-verbal yang mendukung. Gestur, ekspresi wajah, dan posisi tubuh konselor harus selaras dengan komunikasi verbal. Ini memperkuat pesan yang disampaikan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi klien. Yang keempat, membangun hubungan terapeutik. Konselor harus mampu membangun hubungan yang erat dan saling percaya dengan klien. Keberhasilan konseling sangat bergantung pada hubungan ini, yang ditandai dengan kejujuran, ketulusan, dan saling menghargai. Kelima, pemberian umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang membantu klien memperoleh wawasan baru adalah kunci dalam proses konseling. Ini juga mencakup kemampuan untuk memfasilitasi diskusi yang terarah. Dan yang keenam, pengolahan waktu yang efisien. Konselor perlu menggunakan waktu sesi secara optimal, fokus pada isu utama yang dihadapi klien, dan memastikan bahwa setiap sesi mencakup semua aspek penting tanpa membuang waktu. Dalam video ini, membahas tentang komunikasi yang efektif bagi konselor. Dalam proses konseling, komunikasi efektif sangat penting dalam proses konseling karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang saling percaya dan penuh empati antara konselor dan klien. Dalam konseling, klien seringkali berbagi masalah yang bersifat pribadi dan sensitif, sehingga komunikasi yang terbuka, jujur, dan tidak menghakimi memungkinkan klien merasa dihargai dan dengar dengan sepenuh hati. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi yang disampaikan bisa terdistorsi atau tidak dipahami dengan baik, yang dapat menghambat proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan konseling. Melalui komunikasi yang jelas, konselor dapat lebih memahami kebutuhan dan juga perasaan klien,
memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membantu klien dalam mengidentifikasi pola-pola dalam pikiran dan perilaku mereka. Dengan demikian, komunikasi efektif adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam konseling, karena memungkinkan proses refleksi, pertumbuhan, dan perubahan yang positif bagi klien. Kata-kata motivasi yang pertama yaitu komunikasi yang baik adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat, termasuk hubungan konseling. Mendengarkan dengan empati adalah kunci untuk membantu orang menemukan kekuatan di dalam dirinya. Yang kedua, seorang konselor yang baik tidak hanya memberi solusi, tetapi juga menciptakan ruang untuk klien merasa dipahami dan dihargai. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Ubur-ubur Rika Lele, terima kasih sudah menonton, Le. Bye-bye.